Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang kami muliakan, pada malam ini kita akan membahas persoalan masalah tauhid. Pak bicara ogi apa sewangi ripong Allah Ta'ala. Persoalan masalah tauhid dalam kehidupan kita ini tentunya saya sudah sering sampaikan di tengah kita semuanya bahwa apa sewangi ripong Allah Ta'ala perlu lada. Namo papi di cingaga tajama ia kumajaya apa sewata ripongi itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, ya telah amal soleh bupa agak nafusu pun Allah Ta'ala. Mas sempajak ki, ma puasa ki, ma balu ki, ma lempu ki, ma balu, itu amal soleh. Ibantu tahu ya amal soleh. Itu amal soleh semua tuh. Sumbaki bantu tahu dan lain sebagainya itu amal soleh. Engkau rupo kolalangi runtuh dori pisai kita masukkan di tempat sampah keranjang sampah itu juga amal soleh. Nah persoalannya sekarang, apakah semua orang yang berbuat seperti itu mendapat pahala? Jawabannya tidak. Makanya nanti itu ada orang di akhirat megalada sumbanganna, megalada bantuan kebadan rupa itu ternyata tidak ada nilainya. Laisa lahu qimah indallah. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam ayat ini tadi, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi orang ini makun rema piko deceng persyaratanna na pakai palangki pong Allah Ta'ala matappa fitaweh. Nanti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya saya, Ustaz, Tuhan Anda itu tidak adil katanya. Maksudnya tidak adil. Masa non muslim tidak ada apa-apa pahala? Kalau dia berbuat kebaikan, kita setengah mati menyantuni orang, membantu orang, masa non muslim tidak ada apa-apa pahala? Tuhanmu katanya itu tidak adil. Saya mengatakan justru Anda yang tidak adil. Masa Tuhan kami kau salahkan, kau tidak salahkan dirimu? Bila maksudnya Ustaz ya begini, Anda mau masuk surga tapi Anda tidak percaya yang menciptakan surga. Anda mau masuk surga, mana caranya mau masuk surga kau tidak percaya ada surga? Kan seperti itu. Jadi Bu Pak hadirin yang kami muliakan, pada loki mene pakanjaki tepat tahe rukun iman syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digaga puang sangadina puang Allah Ta'ala. Rukun Islam itu rukun salange syahadat digaga puang sangadina puang Allah Ta'ala. Rukun tepat yang pertama adalah antum minabillahi matappa kiri puang Allah Ta'ala.
Saya sudah sering sampaikan komelo ki miseng pung Allah Ta'ala nasabadene rita pung Allah Ta'ala. Kita tidak lihat Allah, maka pelajari Asmaul Husna. Guru Asmaul Husna. Ketika seseorang berkata kepada Ja'far Shadiq, kami katanya selalu berdoa, tapi kenapa tidak dijabah doa kami? Betul lengi lau malengi je tuli pole. Maka dia rekuru Ja'far Shadiq, li'annaka tad'una man la ta'rifuna. Karena engkau itu berdoa, orang ku tempati meminta kamu tidak kenal. Jadi elonaro ya kong kagak jama pakanjaki pak disengat dari pung Allah Ta'ala. Komelo kimiseng pung Allah Ta'ala, kenali nama Allah. Sirapulu na sirasan na pung Allah Ta'ala di irisang ro sirapulu na sira irisang batuan na irisan itu sifat na pung Allah Ta'ala. Na sabay irisan ni sifat na irisang asan na irisan ni pung Allah Ta'ala. Salah satu sifat yang kita mau pelajari, sudah beberapa sifat ini, nama yang sudah kita pelajari adalah sekarang ini adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbiru Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Nah, Imam Ghazali dalam bukunya Al-Maqsadul Asna, kan ada yang apa yang dimaksud dengan Al-Mutakabbir? Yang dimaksud dengan Al-Mutakabbir adalah huwallazi yaral kulla hakiran bil idhafati ila zatihi wala yaral azamata wal kibriya illa li nafsihi fayanzuru ila ghairihi nazral muluki ila abidihi ila al abid. Yang dinamakan Al-Mutakabbir adalah huwallazi yaral kulla, adalah orang yang melihat segalanya hina apabila disandarkan kepadanya. Kaya telah hina batuanna iya ro telah bupa agasan na mutakabbir sininna gaga magagay matuna manang ya koy pasanre lo kualina di gaga malabbi, di gaga matcha, di gaga sogi inare koy pasanre lo kualina. Nah, itu yang dinamakan sifat mutakabbir. Makanya dalam kamus Arab Indonesia itu yang dinamakan takabbur, itu kebanggaan, sombong dengan keangkuhan. Jadi mutakabbir itu bicara kosarana sombong, carana sombong. Dan memang wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan dirinya kepada seluruh makhluknya? Karena ternyata segala fasilitas yang Anda dapati di dunia ini tidak ada milik Anda, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukung ketau mati agak tajam agak tahu inna lillahi, sesungguhnya segala milik Allah. Ilmilki di inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah. Jadi naro sifat mutakabbir itu huwallazi, dia yang melihat segala sesuatu hina apabila disandarkan kepada dirinya. Ya kui pak bati lori Allah Ta'ala di gaga sangadin nama tulaman gaga. Tidak ada juga yang besar kecuali apa yang dilihat pada dirinya. Itulah yang dinamakan mutakabbir. Kalau di dalam kitab apa namanya Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Ruman Sulaiman Al-Askar, Al-Asmaul Husna juga namanya, dia mengatakan bahwa dia menukil dalam Lisanul Arab bahwa yang dinamakan adalah Al-Mutakabbir adalah Zat yang agung yang memiliki segala kebesaran dan jauh dari sifat-sifat makhluknya. Jadi intinya Bu Pak, bahwa yang dinamakan sifat mutakabbir itu adalah sifat yang memiliki segala keagungan. Pokoknya sininna lebih renge, sininna kuasange apuna namana pung Allah Ta'ala. Nah, apa dalilnya bahwa Allah yang memiliki segala keagungan? Di dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir
subhanallahi amma yusyrikun. Nah, inilah dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat al-mutakabbir. Angkasanna Allah Ta'ala Asmaul Husna yang dinamakan mutakabbir, memiliki sifat keagungan. Huwallahu, dialah Allah, allazi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Digaga puang sangadina lena. Ni gana puang Allah Ta'ala Al-Malik, dia seorang raja. Al-Quddus, dia yang maha suci. As-Salam, dia maha sejahtera. Al-Mu'min, dia maha memiliki keamanan. Betul alena maberi keamanan nama tahu. Al-Muhaiminu, dia yang memelihara. Kemudian Al-Aziz, dia maha perkasa. Al-Jabbar, dia maha kuasa. Al-Mutakabbir, memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, masa rumah pacingi Allah Ta'ala dari apa segala yang dimusyrikan orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa seharusnya yang kita lakukan tentang sifat ini? Jadi di dalam kitab karangannya Al-Qurtubi Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna, ini ada disebutkan ya, bahwa yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida al-azmata wal kibriya lillahi wahdahu. Wajib bagi seorang mukallaf, yang dinamakan mukallaf orang yang balik, meyakini bahwa tidak ada kemuliaan dan tidak ada kebesaran kecuali hanyalah milik Allah. Asugi rengi, pada dasar pada hakikatnya bukan Anda yang memiliki, Allah yang memiliki. Kesehatan bukan kita yang memiliki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Jadi makanya oku kimat dan nupung Allah Ta'ala he. Oku kimat dan nuri pung Allah Ta'ala miloloki ya mutakabbir. Oku pung Allah Ta'ala madan nuang. Kung keperluta insyaallah natuluki pung Allah Ta'ala. Yang jelasnya kita dituntut untuk meyakini bahwa segala keagungan, segala kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala birengnya kuasangi pun mana pun Allah Ta'ala. Dan seluruh makhluk akan tunduk kepada dia. Kemudian hadirin yang kami muliakan, itu kan ayat. Bagaimana dalilnya dari hadis? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah taqala, dari Abi Hurairah berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Apa firman Allah? Al-kibriya uridai wal azamatu izari, faman nazani wahidan minhuma kazabtuhu finnar. Itu sifat keagungan, sifat kemuliaan, sifat kebanggaan adalah milikku. Sikap keagungan, sifat keagungan itu pakaiku. Jadi nigi itu malai pakaiku, upatame matu neraka. Hadis ini sebenarnya ingin menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki tidak boleh kita merasa sombong. Maksudnya kalau ada orang yang menyombongkan diri, intinya itu pertama kita matu neraka pacalan pun Allah Ta'ala. Itu hanya hadis ini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, jadi yang jelasnya pun Allah Ta'ala miwat di menyombongkan diri, pun Allah Ta'ala wad di membanggakan diri. Manusia yang lain tidak ada boleh membanggakan diri, tapi isukuruki mi bapenya mana pun Allah Ta'ala. Madisingi isukuruki wi, magalaki isukuruki wi, mega waramparata isukuruki wi. Kemudian juga kita tawadu, merendah diri. Jadi mega waramparata bukan kita menyombongkan diri. Icapa amanat tahu ipakatuna amanat tuh ini miwawa maraja di bawah tanre. Jangan. Kenapa? Karena yang berhak membanggakan diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa manusia tidak boleh membanggakan diri? Nah, di situ di kitabnya Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Umar Al-Askar, apa kata beliau? Magina pimpuang Allah Ta'ala harus membanggakan diri karena dia zat yang sempurna, baik dalam keadaan sifat atau perbuatan. Mage bupana Allah Ta'ala bawa harus membanggakan diri, nasabah Allah Ta'ala bawa suku, sifatna, watakalina dan lain sebagainya, segala-galanya sempurna bagi Allah. Kita ini tidak ada kesempurnaan yang kita miliki. Coba gare, orang berbicara masalah kesehatan, tidak ada manusia yang punya kesehatan sempurna. Coba gare, namo pikololo na tahu tidak ada orang yang memiliki kesehatan sempurna. Buktinya angka to madisi matana tapi belum tentu madisi paring kalingana. Angka to madisi matana madisi paring kalingana tapi tuli bolokas sih. Kamu gitu. Angka to makanja pakitana makanja ingana mapadisi sih. Angka to madisi maneng ulun he tapi malah asawat tanah. Karena ni panyakima. Angka sitore karena panyakima, karena si ginjal. Angka si tanah ginjal karena si penyakit jantung. Angka si madisi mana watakalena desi gagaduina. Mana tidak ada memiliki kesalahan sempurna. Coba kan, naliba pala sana itu kuda gagadui. Taparesan ni karaleta taparesan ni aleta. Makanya maka dia pengelah ta'ala wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi apala ya'kilun. Apalagi pede matote itu bupa pede palisuki seperti semula. Kita telah semula pede matote pede pada kian alulu itu. Pede iya alulu kan pede dulu waktu nama anu dulu pa ipanre pa ipakido panakido. Lah pokoknya pede matote pede makor. Anak alulu masa pakitan nama toki li supaya dia masa pakitata. Anak alulu dia manu pakai perengkalingana. Jadi intinya sinangi kita tidak boleh membanggakan diri karena kita tidak memiliki kesempurnaan. Apalagi berbicara masalah kekayaan, semakin kaya Anda semakin banyak membutuhkan orang. Perusahaan tak ni kan melo jangan masa mulai jam mana? Toko tak masa PD melupu toko nanti PD perlu karyawan banyak. Jadi apa yang kita ingin banggakan di dunia ini? Nah, makanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Dia adalah zat yang sempurna. Itulah sehingga Guru Umar Al-Askar dalam bukunya itu Al-Asmaul Husna mengatakan seperti itu, manusia tidak boleh membanggakan diri. Kemudian yang kedua, kenapa manusia tidak boleh membanggakan diri? Karena sifat Allah sempurna tidak sama dengan makhluknya. Sifat tabupa tidak sempurna itu. Tidak sempurna sifatnya manusia. Coba angkat tu make padis sangan matandre padis sangan tapi dene mana nisanga gagai pongalatala ni samanang pongalatala ni samanang angkat tau sogi tapi dene mana napunnya gagai. Nah, sifat pongalatala sempurna sifat pongalatala, makanya kita tidak boleh membanggakan diri. Karena kenapa? Karena kita punya kekurangan. Kemudian selanjutnya hanya Allah yang boleh mengagungkan dirinya. Mangi mupana korna sabab Allah Ta'ala miwadi pakalab bialele wadi pakalab bialele tadi. Makanya itu sifat kesombongan bagi Allah itu sifat kemuliaan. Nasabah magai wajar memang Allah Ta'ala bangga kepada dirinya. Kenapa? Nasabah tidak ada Tuhan selain Dia. Wajar memang Allah Ta'ala kalau bangga kepada dirinya karena tidak butuh bantuan orang. Itu bupa bansanya Nabi Muhammad itu terlai malaikat sebenarnya bukan pembantunya Allah itu. Dia Nia. Itu untuk memfasilitasi manusia semuanya. Rasul itu tujuannya untuk memfasilitasi. Wa ma'alar rasuli illal balag, hanya untuk menyampaikan. Sabab magai ya kode gaga nabi wadisa ya ko Allah Ta'ala melo makana ya jabanna na utus Nabi Muhammad matappa manabawan no wadisa ko melo Allah Ta'ala. Tapi kenapa ada hikmahnya diutus nabi? Salah satu tujuannya supaya
dunia ini berjalan seimbang. Apa mawata ko digaga contoh magilan ka maleka macata ade ce macata ade ja padahal namu digaga ja, namu digaga pacata ni satu Allah Ta'ala. Tapi kenapa ada malaikat? Itu salah satu tujuan utamanya untuk membuat puas manusia apabila di akhirat nanti ditanya. Ini nanti semkedo pak ipitaki sutingat tak ipitaki agar tak komai. Jadi makanya kita adalah yang boleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya yang boleh membanggakan diri, bisa menyombongkan diri hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya sifat mutakabir tadi itu menganggap diri kita yang paling hebat, menganggap diri kita begini. Kepakutana ini ada pakutana. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga seseorang nareku angka lalangatinna seberat atom itu kesombongan. Kenapa atom? Karena itu tidak dilihat kecuali melalui mikroskop sekecil apapun kesombongan itu dia natama tawe surga. Qala rajulun, berkatalah seorang laki-laki kepada Nabi, engkau rani makutana ko nabita, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubahu, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu husnan wa na'luhu hasanatan. Iro angka di orani napuji nasa ko makanjai pakaianna, napuji to ko makanjai sandalana. Betul rupa kutanana kung kato makanja pakaianna, makanja sandalana. Apakah itu termasuk kesombongan? Apa itu termasuk kesombongan? Aga nasan nabita qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi aga betul na bupa ya kung kato makanja pakaianna, makanja sandalana dan lain sebagainya, aja tamak kada sombong mana dan lain sebagainya. Jangan, tidak boleh dikatakan orang sombong. Tapi siapa yang dimaksud dengan sombong? Al-kibaru batarul haqqi wa gamtun nas. Yang dinamakan bupa itu sombong, itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu yang dinamakan sombong. Yang menolak kebenaran itulah yang dinamakan sombong. Kaya ketelai sombong. Lepudangi maka nama sumpah kijais. Itu sempajangnya perintahnya Allah Ta'ala kan kamana sadik kada agamana itu yang dinamakan sombong. Jadi suatu kebenaran yang Anda jadikan kebatilan, itulah yang dinamakan kesombongan. Anu manas sanas satungan detamelo tarime, itulah yang dinamakan orang sombong. Kemudian yang selanjutnya wagamtun nasi, dan meremehkan orang. Jadi artinya apa? Dena marigaga pakai makan jaki, tapi tolong jangan meremehkan orang lain. Seperti itu. Tapi mako kuae perlu tu pakai tak hati-hati toki. Apa mengkatoi gawita tahu je betali wali tu si pakaian datang utama rumah kun raya di kerita ku Facebook dan lain sebagainya. Kalau ibu tinggi gaya apa je, aish, nak pada bawa satu koi mas berjalannya. Saya tidak salut, justru saya takut dengan beliau. Magi lo mitau ko minggalan ulawan nama kun rema ko mitau kisah tu ku panjamre itu. Kemudian yang kedua, napas sumu kerja rusak nah. Ini jadi masalah. Aja tapawa ngabu maka nama siriati untuk stase pada mulai melangi binimu. Bukan seperti sih saat tapai di nampuna kena masiriati mu tu. Agak asang ini pas tu si pakai nggak makoko tu. Silakan Anda bergaya, ndak apa-apa ji. Tak pernah lagi kena masiriati mu, jangan bilang seperti itu. Bicara agama, bicara itu. Dan yang paling perlu itu engkau kita kuro motor anak muda Noki stiker, bergayalah sesuai dengan dompetmu.
Sudah miskin sombong lagi. Iruna cacalada pun Allah Ta'ala. Paparituni sombotuni. Jangan. Jadi Bu Pak, silakan Anda berpakaian, tapi pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu peringarangi makan makui tak pada podani makan masiriati itu suatu kesombongan itu. Itu Bu Pak, silakan berpakaian sesuai dengan aturan agama kita. Tidak dilarang, tapi sesuai dengan aturan agama. Jadi yang janji namakan kesombongan itu Bu Pak ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nah, tapi anu manas sepa. Kalau sesuatu yang tidak jelas tidak boleh dinamakan orang sombong. Contohnya persoalan masalah agama, masalah khilafiyah, umpamanya maulud tahu itu. Orang-orang yang bermaulid itu dan tidak bermaulid, seharusnya kita tidak saling mengatakan kami terlalu sombong, tidak mau menerima kebenaran. Kenapa kita tidak boleh saling mengklaim? Karena Anda juga tidak ada dalilnya yang sahih. Coba kalian kagak hadisan nama karaja maulud, enggak gaya nama karaja maulud kan tidak ada. Perintah bermaulid juga kan tidak ada. Semuanya ijtihad ulama. Tasapa dilare. Cuma caranya orang para ulama kita memahami kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi sesuatu yang ikhtilaf ulama itu agak nasi salah paham itu panditan kamakana wadingan katu makana harangi wading tidak boleh. Ada mengatakan bid'ah, ada bid'ah dhalalah, mengatakan bid'ah hasanah. Mari kita saling menghargai, dan itu bukan suatu kesombongan. Justru saya menganggap orang yang sombong itu kalau justru kita mau memaksakan pendapat supaya orang sama dengan kita. Iya. Kalau kita selalu menganggap diri kita yang benar, semuanya salah, justru bisa saja Anda menjadi orang sombong. Makanan kehadisan cocok dinamui rumah kana maulu yang ketua hadisan. Iku makanan no tentu dinamui dong ketua hadisan, jadi mana kita saling menghargai. Ya ku rite Bu Pak ku Facebook ais. Papang waktu ya lagi malah selalu mitai. Desa kana kana jadi cocok. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz ni kesana, Ustaz Piranda dan lain sebagainya, anggotanya semua, Ustaz ni kesana. Desa kan agak tuliap pakai wangiling. Sesuatu yang tidak apa namanya membikin umat menjadi pusing. Iyalah Ustaz si pusing, apalagi bangsa nata tuh. Coba gare. Kenapa kita padahal banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Coba gare tanah dibahas terutama mas sabu-sabu. Bagaimana hukumnya? Di mana Anda dengar khutbah Jumat membahas sabu-sabu? Di mana Anda membahas mendengarkan orang membahas tentang pasobis? Tidak ada. Tidak ada itu. Di mana orang membahas tentang koruptor? Tidak ada. Negara kita ini seperti ini gara-gara seperti itu semua. Bahaya Bu Padi. Tuh dia murah pengewangi mau lukannya barasanji ya kayak kumai. Orang yang memaksakan pendapat itu menganggap dia orang sombong itu. Kenapa Bu Pak hadirin yang kami muliakan? Kuda itu jika gayaan tidak usah kita terlalu usil. Membikin umat ini terpecah belah. Saya tidak mau mengatakan siapa yang apa namanya ya. Tapi mari kita lihat. Yang jelasnya siapa yang berbuat karena Allah. Nah kita kipung Allah Ta'ala, kepalang kipung Allah Ta'ala. Tapi siapa yang berbuat bukan karena Allah, hati-hati ki. Allahul Mutakabbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Jadi kesombongan itu menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang. Ah, ternyata pengikut Nabi Muhammad apa ternyata hadis nak orang mau kata ni pengikut Nabi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan asal nabimu. Jangan seperti itu. Imam Syafi'i siapa yang diikuti toh? Imam Syafi'i kan Nabi telah cirulai. Napung Allah Ta'ala karena pasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Anda tidak paham, tanya kepada ahlinya. Napung Allah Ta'ala sepawaki. Hadirin yang kami muliakan, kita tidak mau saling menyinggung dan lain sebagainya. Coba kita cuma melihat fenomena yang ada di Facebook dan lain sebagainya, bahaya mupa umat Islam. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Kemudian apa kira-kira hukumannya orang-orang yang sombong?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan Muslim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata mutakabbirun. Tidak akan masuk surga orang-orang yang sombong. Makan tersadik. Ini tak masuk surga atau sombong itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamati bisuwarin zarri. Orang-orang yang sombong itu menyombongkan diri, bukan meremehkan semua orang, itu nanti dibangkitkan di akhirat seperti semut. Matu ikut patuki pema matu asori mondri. Diculadar to sombongero. Pada biri-biri wirajana lina. Sehingga maka Nabi ta tusgaru aja samuhum fil hasri hina yadurruhum sigaruha. Itu orang-orang yang sombong itu matu as-surmoni kalau dibangkitkan di akhirat mabicu alelena, kecil badannya. Maka karena ku mabicu berbahaya pak, woi ya sile jaki wa tu'zamu lahum pinnari hina yadurruhum azamahum. Jadi matu lalaranaka leparajai watakalena baremega nandre api. Jadi matu as-surmoni kalau orang dibangkitkan dari kubur untuk dihisap, dicula ada lelena. Para bibir-bibir sisi lele jaki, si lele jaki. Sisa nale pertama ranake pawakal ini pada raksasa. Jadi magai supaya mega nandre api. Ini hadirin yang kami muliakan. Jadi pada loki mehe. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal habatin min khardalin min kibarin. Tidak akan masuk surga itu orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun seberat zarrah, seperti atom. Tapi maka dia anda gurut dari lalanda ku kita betuanna orang-orang yang menyombongkan diri itu di akhirat boleh saja masuk surga. Icalla mi jolo, ipajine jolo pacalang, napa dia dampang dosa na pole ripong Allah Ta'ala. Kenapa? Alasan na guru takoy magpamaka di pong Allah Ta'ala lan kurangi, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosanya orang-orang musyrik itu, tapi dosa selain kemusyrikan Allah bisa mengampuni. Jadi wadi jadi adampangi kumatapai tapi sombongi, wadi jadi adampang sabab pamasina puangi, wadi jadi juga gara-gara mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam berbicara masalah kesombongan. Yang pertama, kita tidak boleh menuduh orang kecuali melihat niatnya. Kong kata makanja pakaianna, makanja sandalana dan lain sebagainya. Jangan kita langsung menghukum orang wah sombulana mana, tidak, karena itu hati juga diperhitungkan. Bagaimana niatnya? Ya kumege di na tahu jam tangan masuli na pakai, jangan dah mengatakan bahwa sombong. Sebab memang wajar pa mega duina tahu makanja auto na tahu na mega duina. Itu bukan kesombongan karena memang bergaya sesuai dengan isi dompetnya. Kan seperti itu dia. Itu jadi makanya jangan terlalu. Jadi kita lihat situasi. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita memiliki kelebihan apa itu harta dan lain sebagainya, seharusnya kita syukuri. Kita syukuri ya pada komenge warna parata carata syukuru kiwi pasu sakana pasu sidakana insyaallah masih kepung Allah Ta'ala. Itu. Kemudian bagaimana dengan celana cingkrang itu ya? Itu celana cingkrang kan? Itu masulara lampe atau yang rumah baju arak kimakotu sejak kami riasina kaci-kaci ya kong kata masulara cingkrang ya wana kaci-kaci apakah dia termasuk menyombongkan diri? Belum tentu. Kama kena Nabi ta manjara saubahu khuyala'a. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu gara-gara pakaiannya yang melewati mata kaki itulah
sombong pitawe. Jadi kode itu sombong, tidak boleh dikatakan orang sombong kalau bukan khuyala. Nah, itu makanya ada dalam kitabnya siapa ya? Bukan saya yang jawab ini, perkataannya siapa namanya? Syekh Hati Asakar dalam bukunya Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa. Termasuk dalam kitab Irsyadul Ibad itu dinamakan bahwa orang-orang yang masuk neraka gara-gara pakaiannya itu gara-gara kesombongan, khuyala. Jadi kode itu sombong, sekiranya tidak jadi masalah ji. Tapi kami namakan jai ikutilah sunnah. Jangan nama dia walad dan uta. Jadi orang newe. Karena kenapa? Karena orang-orang yang sombong itu si anggota jadi si tangis itu kan tuh. Itu kan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam, bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Tapi dia tidak mau bersujud, maka itulah sebabnya diusir dari sorga dan kemudian dia akan masukkan dalam neraka. Makanya salah satu, makanya dalam kitab ini Pak, ini karena Al-Qurtubi itu termasuk sumber dosa paling besar itu adalah masalah kesombongan. Sumber dosa itu, sumber maksiat adalah kesombongan. Kenapa nasabah koto sombong tuh mawatangi pengajari. Dia memang kali nggak baca Pak Tuli nasang baca naidi. Di pengajari pede nasang dia nasogi naidi. Kalau katui komisang, kang makuiro. Le pengajari makana makue mage ngiko Pak nasogi kana iko. Jadi intinya mari kita sama-sama bupa tuma pakatunane karena pun Allah Taala man tawadha lillahi rafa'ahullah. Nigi kita bupa mapakatunale na pataraka ki pun Allah Taala. Karena sifat kesombongan itu bahaya, ada enam bahayanya. Sifat sombong itu yang pertama dibenci Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita menjadi makhluk yang hina. Yang keempat adalah hati orang yang sombong itu terkunci. Yang kelima itu menjadi pengikut iblis. Yang keenam adalah menjadi penghuni neraka. Tapi tolong diingat, yang dimaksud dengan sombong adalah itu tadi, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Artinya yang dinamakan orang sombong adalah menolak kebenaran kemudian meremehkan orang. Jadi kotannya itu maka itu bukan kesombongan. Ya, jadi hadirin yang kami muliakan, cari waktu kaki kami laku tanah. Saya kasih kesempatan. Ya, silakan kalau ada mau bertanya. Bagaimana caranya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peku carana bupa bere si mata mencing itapa Yang jelasnya itu Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yankus. Itu iman kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Komelo ki paji si mata mencet tepata. Yang pertama harus kita selalu berdoa. Milo tulung ijolo ripong Allah Ta'ala. Milo tulung ripong Allah Ta'ala. Aga perilodon ilodoki supaya si mata meningkat tepata. Nama basaugi menjadi toh. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan keimanan, diberikan keikhlasan. Cuma waktu nama kita perhatikan pada kubur masuk pajak tahu itu bagus. Turun ibosie makanya tu milo doang, malada nginge tu milo doang insyaallah. Pure mas sampai subuh tahu melo mas sampai subuh tahu itu doa diterima. Pakwero. Kemudian yang kedua supaya iman tak selalu meningkat, ia ku mengaji ki terutama mengaji. Jangan sekadar pahala yang kita cari. Jadi ya ku agak sana ya kau ki meningkat tepat atau lima ngaji ki insyaallah tuli mencet tepat dengan catatan guru betuan harus kata baca karena kita baca bawam itu menjadi desa mana dia tuh meningkatkan iman cuma palat tamengka makanya itu maka dia Allah Ta'ala lelana Qur'annya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk inilah piku carana na mencit tepat na mencit tepat mitori pong Allah Ta'ala. Mencit tepat mitori pong Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Kemudian jadi mama ngaji leki di mengaji ki tak guru betuanna, tak guru tafsiranna, insyaallah iman kita itu selalu bertambah. Kemudian yang kedua, selalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawat itu sekali lagi aja na apalan na bawa bupa toli talallung. Makana nigi-nigi to masalah aku ya kasisang salawaki pulir pongala taala ke 10. Makanya asa apalan siapa, tapi sebenarnya pada hakikatnya apa tujuannya bupa nasuruh di pongala taala toli masalah. Ternyata salah satu tujuan utamanya sarekom mengajana yang lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kung kagaga tajama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bila tulungi ripong Allah Ta'ala toh dengan nama Allah, bismillah menyebut nama Allah, mari kuma bismillah ki mabaraka toh. Mari na tu masalah ingarang Nabi ta. Agar magi ingarang Nabi ta ingarang kana piku carana Nabi ta minu. Ya Nabi ta minu katallu dainu tasigo be katallu to minus si siraha si minus si siraha si minus si. Ya apa di kuakui si sengi mi. Dia nak lupa ini pun Allah Ta'ala, nak lupa Nabi ta. Toh, tak cede-cede. Kenapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berjaga, jangan kita mengatakan bidah. Tanda bawa makar utama sigi Allahumma sholli. Kong kagak melu tanya masalah walaloki. Kenapa hadirin yang kami muliakan supaya kita selalu ingat Nabi Muhammad. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan tak, seharusnya kalau saya tuh dimulai dengan salawat. Dimulai dengan salawat. Kenapa? Supaya Nabi Muhammad menjadi contoh. Jadi tulis masalah kita aja supaya mencing tepat apa guna bita ta'ala contoh insyaallah. Dia nak kurat tepat tu. Agapi itu lima sikiriki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, pasti hati kita akan takut. Sekali lagi sikirita tapahangi betuanna agak katana, maka insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah mengingat Allah hati menjadi tenang. Masumpah ki tapahangi akatana. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam artian iya ko makurangi tepan atau itu pasti majasi panah. Tapi ko makanja tepat pasti mitoki majasi patah. Pakanja kini sumpah jata. Ada orang yang bertanya, magi pale ya ustaz mas sumpahnya nama jamu pasti panah. Mas sumpahnya sabau. Cara nama sumpah aja mabulu jilin rona tapi ai sisil itu to natipu. To tadam panga betul na deka to singgung de to le singgung to bolo to man kami to makutana makoro sile to lasana balle de na makanja sumpah janna itu tidak bagus salatnya. Saya yakin dan percaya ko makanja sumpah janna tadi nak balle pong Allah Ta'ala, inna sholata tanha, sesungguhnya salat mencegah kita berbuat keji dan mungkar. Pakanja sumpah jata Pak Jidi, makanya ya guru peko carana tu roko, peko carana tu suju, baca-bacaan agak betuanna. Akatan ro kata baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la, agak betuanna subhana rabbiyal a'la. Pasal mau pacing pong Allah Ta'ala batanda kan nama tanda pong Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita pahami. Kemudian untuk menangkal kesombongan, toli tinggarangi. Apapun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pung Allah Ta'ala mi kita kaya, jangan ki sombong. Apa aku pung Allah Ta'ala mi male waramparata tu cinampan alanya pung Allah Ta'ala. Seperti Qarun menyombongkan diri, tapi lemah si bawa ramparan apa sombong lada lalu pung Allah Ta'ala. Macaki ingarang pung Allah Ta'ala maliki padisengan. Ya komelo palanya tu padisengan tu pung Allah Ta'ala magampal lada mi.
Lo kuma motor talap pulu mau alu bagaimana premo apalah. Maka tadi, kamu kata tidak ada bisa disombongkan. Matandri pangkata, pensiukup aja. Kan seperti itu. Matandri luta ada kemuliaan tak jangan sama sekali. Yang jelasnya tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Cuma yang perlu kita syukuri dan perlu kita nikmati sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Engkau bagaimana kutana itu lagaga? Ya silakan. Bagaimana caranya membedakan nama dengan sifat? Nih, bagaimana caranya? Membedakan nama dengan sifat. Nama itu mengandung sifat. Nama mengandung sifat. Nama mengandung sifat. Umpamanya Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pengasih. Berarti Allah Maha Pengasih. Ar-Razzaq, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah memberi rezeki. Berarti sifat Allah Ta'ala mabere dalle. Nah, jadi begitu nih. Jadi intinya ya komelo kimi sengi Allah Ta'ala, kata siapa namanya ini, Sayyid Hawa dalam bukunya Allahu Jalla Jalalu, kata beliau, ya komelo kimi sengi Allah Ta'ala isengnya sana. Dari nama mengandung sifat, dari sifat itulah kita akan mengenal Allah. Nah, jadi roh sirah puluna sirah sana Allah Ta'ala angkan sifat anakor. Bisa kita pahami? Begitu nih. Cuma dalam akidah Asy'ariyah dia mengatakan cuma 20 sifat Allah Ta'ala nih. 20 sifat 20. Nah, kenapa? Karena diringkas sebenarnya itu dari 99 ji. Asirah matopulu nasirah sebenarnya cuma diringkas karena hampir ada yang double. Kalau secara didalami jadi naringkas menjadi 20 mani. Tapi rangkumannya itu yang 20 nama-nama sirah puluh nasirah. Kemudian selanjutnya yang kedua pertanyaan, adakah sifat Allah Subhanahu wa taala tadi yang tidak bisa lagi dimiliki manusia? Ada. Al-Jabbar. Al-Jabbar, Maha Kuasa. Tidak boleh. Karena kekuasaan adalah milik Allah. Jadi Al-Jabbar di sini tidak boleh katanya dimiliki. Jadi sesuai di dalam kitab ini, dalam Al-Asna fi Syarhi Asma'il Husna, itu kata beliau Al-Jabbar. Apa artinya Al-Jabbar? Kuasa. Tidak boleh dinisbahkan sifat kuasa kepada manusia. Artinya kuasa yang semu, umpamanya bupati, umpamanya niga sana presiden. Anda kuasa tapi kekuasaan bukan kekuasaan yang sebenarnya. Nah, itu di dalam kitab ini kadena wadinasna punya sifat makoro. Sifat sombong dengan kuasa tidak boleh. Agak telah kuasa bupa yang dinamakan sifat kuasa itu pada hakikatnya kekuasaan Allah Ta'ala dia agak mulai tahangi. Agi-agi na filu Allah Ta'ala ya jadi. Agi-agi dia na filu Allah Ta'ala dia na jadi. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi begitu kata dalam buku ini. Jadi sifat al-mutakabbir dengan sifat al-jabbar itu tidak boleh dimiliki manusia. Ya, saya kira seperti itu. Karena sudah lewat waktunya, kami kimat makutana nanti bedi. Karena sudah lewat waktunya saya lihat ini. Insyaallah ini kama tahu inilah saya kira Bupati. Kami kimat makutana batu bi purun supaya jangan saya tahu Insyaallah mudah-mudahan nama seki pong Allah Taala. Tawelengi sifat tawadu pong Allah Taala di mapakatuna ale. Sebab orang-orang yang sombong itu kota suruga pajine lupa calan apa tama suruga. Sebagai penutup pada dokumen itu pada mildong. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.